Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan Ina ingin mempresentasikan tugas dari IMB tentang penolakan Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor. Spanduk penolakan itu terpampang di tembok pinggir jalan Kolonel Ahmad Syam, Kompleks IPB Baranang Siang 4. Isinya pernyataan warga plus tokoh masyarakat Bogor Utara yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di wilayah mereka di Kelurahan Tanah Baru. Alasannya, pihak masjid tidak melakukan sosialisasi atas rencana renovasi masjid itu. Setidaknya ada 4 spanduk penolakan di dekat pembangunan masjid. Di balik penolakan ada sentimen keyakinan yang menyinggung warga ketika masjid itu menyiarkan dakwah. Warga kerap menyatakan bid'ah karena melakukan kegiatan Maulid Nabi, sholawat, dan tawasul. Menolak dengan tegas pembangunan dan keberadaan Masjid Imam Ahmad bin Hambal, tulis warga. Sampai kapanpun, muara penolakan bermula dari dakwah Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Warga yang kebanyakan kaum Nahdliyin merasa tersinggung dengan isi dakwah yang kerap menyerempet akidah yang selama ini dijalani warga. Apalagi kebanyakan warga Bogor Utara sering melakukan tradisi maulidan termasuk ziarah kubur dan tawasulan. Alasan kebanyakan warga menolak masjid karena tidak menerima akidah mereka dinyatakan bid'ah. Dakwah salafi dari masjid tersebut bikin banyak warga tersinggung lantaran tradisi keagamaan warga kerap dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menyimpan masalah sejak awal, Masjid Imam Ahmad bin Hambal sudah 16 tahun berdiri di wilayah lingkungan RT 5 RW 10 itu. Ketika pertama berdiri, warga juga sempat menyuarakan penolakan. Namun belakangan sikap warga menjadi cair. Warga dan tokoh masyarakat memberikan izin berdirinya masjid tersebut atas dasar kesepakatan. Salah satu poin kesepakatan itu, dakwah masjid itu menyenggol akidah yang selama ini dijalani warga, yakni tahlilan, ziarah kubur, termasuk juga Maulid Nabi, tradisi keagamaan yang melekat pada kalangan Nahdlatul Ulama. Masalah menjadi sensitif ketika ada rencana renovasi masjid pada Maret 2016. Masjid lama yang dibangun pada 2001 dirobohkan untuk dibangun 4 lantai. Momentum ini menjadi pengungkit warga yang sudah gelisah dengan isi ajaran dakwah dari masjid tersebut, mendorong warga melakukan penolakan dan akhirnya memasang sejumlah spanduk di lokasi pembangunan masjid. Warga yang tinggal di lingkungan paling dekat masjid sama sekali tidak dimintai persetujuan. Penolakan warga sampai ke meja Wali Kota Bogor Bima Arya Subiarto, politikus dari Partai Amanat Nasional. Pada Desember lalu, warga beserta tokoh masyarakat Bogor Utara melakukan pertemuan di kantor Wali Kota bersama jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Hasilnya adalah pembangunan masjid dihentikan sambil melengkapi aspek teknis dan non-teknis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau bertanya. Sejak kapan penolakan ini dimulai dan apa yang memicunya? Penolakan terhadap pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Bogor telah berlangsung selama beberapa tahun. Waktu pastinya sulit untuk ditentukan secara pasti. Namun dari berbagai sumber berita, aksi penolakan yang signifikan mulai muncul sekitar tahun 2017. Beberapa faktor yang memicu penolakan ini antara lain kekhawatiran terhadap aliran Wahabi. Sejak awal, salah satu alasan utama penolakan adalah kekhawatiran bahwa masjid ini akan menjadi pusat penyebaran ajaran Wahabi yang dianggap bertentangan dengan pemahaman Islam mayoritas di Bogor. Faktor yang kedua yaitu potensi konflik sosial. Warga khawatir bahwa keberadaan masjid ini akan memicu perpecahan di antara warga dan menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Selanjutnya,
Faktor selanjutnya yaitu kurangnya transparansi. Proses pembangunan masjid yang dianggap kurang transparan juga menjadi salah satu pemicu penolakan warga. Warga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan pembangunan masjid ini. Selanjutnya yaitu ketakutan terhadap radikalisme. Ada kekhawatiran bahwa masjid ini akan menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok radikal atau ekstrim yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, apa yang menjadi alasan utama warga Bogor menolak pembangunan masjid ini? Baik, saya ingin menjawab. Penyebaran ajaran yang dianggap kontroversial, ya, yang pertamanya aliran Wahabi. Banyak warga yang khawatir bahwa masjid ini akan menjadi pusat penyebaran ajaran Wahabi yang dianggap bertentangan dengan pemahaman Islam mayoritas di Bogor. Ada lagi yang bertanya? Apa yang menyimpang dari ajaran Wahabi? Izin menjawab. Penyimpangan dari ajaran Wahabi itu antara lain ada praktik ibadah, syirik, dan sesarot. Muhammad bin Abdul Wahab mencetuskan pemikiran reformasi Islam yang kemudian menjadi sebuah gerakan yang nyata. Para penganut Wahabi menamakan dirinya sebagai kelompok muwahhidun, yang berarti mendukung ajaran yang memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang dilakukan Ibnu Taimiyah, tokoh guru Salafi Wahabi, ialah meliputi spirit menyebabkan paham bahwa zat Allah sama dengan makhluknya, meyakini kemurnian Injil dan Taurat, bahkan menjadikannya referensi. Alam dunia dan makhluk diyakini kekal abadi, membenci keluarga Nabi, menghina para sahabat utama Nabi, melemahkan hadis yang bertentangan dengan pahamnya, dan masih banyak lagi lainnya. Itu adalah penyimpangan ajaran Wahabi. Ada lagi yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Saudara Adina ingin bertanya? Izin bertanya, jika perbedaan pendapat bisa membuat kedua belah pihak saling berseteru, apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga setempat agar tetap rukun dan saling menghormati ajaran atau perbedaan masing-masing? Dan apa solusi yang harus dilakukan agar warga tidak berseteru lagi dan bisa menerima perbedaan keyakinan? Izin menjawab pertanyaan dari saudara Dina. Seharusnya jika ingin membuat atau merenovasi masjid di dalam suatu tempat, maka yang diperlukan pertama kali adalah izin dari pihak yang paling diutamakan, seperti kepala desa atau tempat-tempat di samping pembangunan tersebut, dan meminta izin warga setempat agar tidak terjadi perselisihan. Jika masalahnya ada di perbedaan pendapat, maka adakan sosialisasi atau musyawarah dan mufakat agar warga bisa saling menerima dan menghargai. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang menanggapi? Sudah? Cukup? Sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.